pagi Bapak Ibu Jemaat yang sama dikasih oleh Tuhan. Pertama-tama kita menaikkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, hanya oleh karena tuntunan dan bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan masih dihantar sampai pada hari ini kita boleh tiba pada minggu pertama di bulan Desember. Kita percaya itu semua hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang telah menyata dalam kehidupan kita. Dan biarlah ibadah kita pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjemput rancangan pada hari ini, saya jemput jemaat untuk berdiri. Kita melakukan Mazmur Pujian nomor 13 yang berkata hati senang, kita lakukan 2 kali. Hati senang. Kita selalu berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Jemaat, marilah kita bersama-sama dalam persekutuan ibadah minggu pertama di bulan November tahun 2022. Panggilan beribadah. Hai umat Allah, hari ini datanglah beribadah dan menyembah kepada Tuhan Allahmu, serta percayalah Dia yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah kami umatmu yang datang beribadah, menyembah dan percaya kepadamu, karena Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah jawaban umatmu yang datang beribadah, menyembah serta percaya kepadamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat dikasihi Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita. Ibadah persekutuan umatmu saat ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nas pembimbing yang terdapat dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 26 yang berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sementara berdiri, kita sambut memuliakan Tuhan dalam Mazmur pujian yang berkata segala puji syukur. Syukur hanya bagimu Tuhan.
Dengarkanlah hukum Tuhan dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 yang berkata, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Berbuatlah demikian perintah Tuhan ini, niscaya kamu akan hidup. Jemaat kasih Tuhan, kita sambut hukum Allah ini dengan menyampaikan pujian yang berkata, dari semula telah kau tetapkan. Rencana-Mu Tuhan, rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kau perbuat di dalam hidupku, Tuhan, sungguh teramatkan. Kau jadikan hidupku berarti. Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik sungguh teramatkan. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara-saudaraku, jemaat kasih Tuhan, di tempat di mana kita berada, tentu kita semua merasa
bahwa kasih karunia Tuhan telah teralami bagi setiap kita. Dan tentu sepanjang perjalanan kehidupan kita selama seminggu, kita semua telah melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan sukacita. Dan tentu kita semua terlibat jatuh di dalam dosa. Karena itu kita satukan hati dan tunduk kepala. Kita memohon ampun di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang setia, kami sebagai umat-Mu yang ada di tengah-tengah dunia ini, kini kami merasa bahwa betapa besarnya kasih Tuhan untuk mencintai kami. Engkau telah menghantar dan menuntun kami dalam berbagai kehidupan. Di sana kami telah bekerja sesuai dengan profesi kami. Namun kami sebagai umat manusia yang ada di dunia ini tidak terlepas dari berbagai pencobaan, baik itu dari luar maupun dari dalam, baik itu dalam kehidupan keluarga, bahkan lingkungan kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Di berbagai ungkapan kata dan tingkah laku yang kini tidak memberikan jaminan, yang selalu mendatangkan berbagai wabak, mendatangkan celah, bahkan mendatangkan berbagai pertentangan, sehingga tidak ada ketenangan dan kebahagiaan. Karena itu kami sadar bahwa Engkau Allah telah berfirman setiap di saat kami ada dalam persekutuan ibadah, untuk mengingatkan kami untuk melakukan dan mengikuti tita-tita-Mu berdasarkan Taurat Tuhan. Tetapi di saat kami dihadapi, di saat kami dicobai, terkadang kami hanya mengandalkan atas kemampuan cara berpikir kami yang berdasarkan duniawi, sehingga tidak ada ketenangan dan malah kehancuran dalam hati kami masing-masing. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan kami terlena, terbawa arus dunia. Namun Tuhan mendiamkan hati kami dalam kesepian untuk kami duduk dan berpikir serta menyesali semua yang kami lakukan. Maka di sanalah timbullah penyesalan kami. Kami datang memohon ampun kepadamu Bapa. Kasihanilah kami, tunjukkanlah kami jalan dan kedamaian, sehingga kami mampu untuk melakukan kehendak-Mu, sehingga sesuai janji Tuhan kami akan terselamatkan. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu yang ajaib. Ampunilah kami, layakkanlah kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak yang diselamatkan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sambut memuliakan Tuhan dalam pengampunan dosa ini. Masuk pujian yang berkata sejauh timur dari barat. Jauh timur
Dengarkanlah berita anugerah Allah. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita sambut berita anugerah Allah yang menyampaikan pujian, yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Bagi jemaatmu saat ini, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Persiapan pembacaan minggu pertama di bulan November ini kami persiapkan dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Matius pasal 7 ayat 21 mulai dan berakhir pada ayat yang ke-23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Dengarkanlah pengajaran firman dalam kitab Amsal pasal 13 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Terang orang benar bercahaya gemilang seperti pelita orang pasik padam. Tetapi siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Sementara Alkitab kita semua terbuka. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami rindu akan petunjuk firman Allah, sehingga kami sebagai umat-Mu datang terhimpunkan dalam satu persekutuan ibadah minggu, guna kami bersama-sama mendengar dan belajar akan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan melengkapi kami, memampukan kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar tidak akan lalu sia-sia, tetapi dapat kami menindaklanjuti dalam perjalanan hidup kami. Bapa di surga, terlebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, lengkapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu dapat berkata-kata
sesuai dengan tujuan firman-Mu. Karena itu berfirmanlah kepada kami ya Bapa, sekalian kami semua telah bersedia mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan, Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul hal pengajaran hal pengajaran yang sesat. Ayatnya yang ke-21 yang berkata, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Inyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Berkata yang berbahagia adalah mereka yang telah mendengarkan firman Tuhan, serta kita dapat memelihara dalam hidup kita masing-masing. Kita sambut dengan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Patutlah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, terlebih khusus kesempatan untuk kita beribadah. Terlebih terkadang kita semua mungkin masih sehat-sehat, tapi kalau konoando juga tidak pernah merasa tergerak hati untuk datang sembahyang, juga tidak bisa untuk kita paksakan ini hidup. Terkadang kita berpikir, daripada kita sembahyang balang kita sembelaku 5 lolu mentilian oleh Yesun untuk menikmati jamuan atau makanan dan sebagainya. Tetapi Allah telah membentuk atau mengatur kehidupan di berbagai hari-hari yang harus kita lewati, dari hari Senin sampai hari Minggu. Dan di sana Tuhan sudah mulai memetakan dari Senin sampai hari Sabtu. Tapi saya sendiri juga terkadang tidak pernah menepati janji firman Tuhan. Biasanya habis ibadah Minggu masih telepon aku batakos pergi di tempat kerja. Satu kesimpulan yang harus saya simpulkan bahwa yang penting kita tidak bisa atau tidak melakukan sesuatu yang mengganggu orang lain. Cuma kalau kita untuk melakukan demi kebaikan, karena di saat juga mungkin karena kesibukan di hari-hari yang telah kita lewati, antara kau pulaunya mungkin kita sudah sempat tempolio. Pasti patah di hari Minggu, udah belum kimumpul kita udah kau. Terpaksa kita harus utas kau pulih kau. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan di hari ini, minggu yang lalu kita menyampaikan firman Tuhan tentang persembahan yang benar, yaitu tubuh adalah persembahan yang benar di hadapan Allah. Hari ini kita telah melihat pembacaan yang menyampaikan kepada kita tentang peribadatan. Kita sebagai manusia, bahwa kita beribadah, setiap ibadah itu di mana saja kita sembahyang, kita berdoa kepada Tuhan, kita menyampaikan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Namun realisasinya, doa dan kerajinan kita untuk melakukan peribadatan di setiap saat, di mana saja ibadah itu kita lakukan, cuma satu hal yang terkadang
Di saat kita menantang atau di saat kita dicobai, di saat kita menjumpai tentangan, terkadang tidak seperti apa yang kita mau katakan sama Tuhan. Terkadang kita tidak pernah berpikir bahwa semua pertentangan atau semua pencobaan yang kita hadapi ini adalah suatu tanda ujian, dan disitulah kita harus latihan. Dan kita tidak. Kalau di saat orang mengatai kita, pasti kita orang marah. Di saat orang menyampaikan kata-kata yang mungkin barangkali itu hal yang benar, hal yang baik, cuma karena ada perasaan sedikit yang seolah-olah membuat kita bahwa tidak senang untuk mendengar, akhirnya kita jadikan suatu alat untuk menggorgoti hidup kita. Dan berarti peribadatan selama kita rajin, selama kita aktif, selama kita sungguh-sungguh beribadah, ia benar hasil. Tidak hasil. Karena Tuhan saya katakan, sedangkan orang saja yang melakukan mujizat-mujizat penyembuhan, tapi kalau itu cuma sekedar sebagai, orang bilang sebagai, sebagai simbol, dan mungkin di saat ia melakukan itu, tetapi tidak sekedar sepenuh hati bahwa itu benar-benar pekerjaan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, ibadah yang sebenarnya adalah orang-orang yang mampu melakukan sesuatu yang terbaik, yang tidak mendatangkan berbagai amarah dan kebencian. Seperti juga kita dapat melihat dalam kitab Matius pasal 15 ayat 9. Di sana juga katakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Artinya kita berpikir sesuatu hanya berdasarkan atas kemauan kita, atas keinginan kita, bukan atas dasar perintah atau keinginan Allah. Karena itu setiap keinginan manusia pastinya tidak mendatangkan ketenteraman, hanya mendatangkan amarah dan kebencian. Di dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat 13 selanjutnya dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dan dengan mulutnya dan memuliakan dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Dalam artian ibadah-ibadah yang kita lakukan di setiap peribadatan itu karena hanya kebiasaan kita. Artinya kalau saya tidak pergi ibadah, artinya ada perasaan, kenapa saya tidak pergi ibadah? Artinya kita merasa lain. Karena kita sudah biasa beribadah, lantas kita tidak pernah beribadah. Itu cuma karena kebiasaan kita. Cuma karena kebiasaan. Tetapi tujuan ibadah kita itu belum sepenuhnya kita melakukan firman Tuhan. Belum sepenuhnya. Karena di sana masih kita dapat berpikir untuk pikiran kita manusia. Tidak seperti dengan pikiran Tuhan. Tuhan Yesus sendiri melakukan atau mempersiapkan penyelamatan bagi manusia. Banyak liku-liku hidup yang ia alami dan jalani. Di sana dia diolok-olok, dihina, dicaci maki, bahkan diludahi. Bayangnya dia cuma diam dan tidak pernah mengucapkan kata-kata. Ajaran ini harus dilakukan oleh setiap kita. Jika kita tidak dapat melakukan ajaran Tuhan ini, maka dalam artian kita belum dapat melakukan peribadatan kita yang sesungguhnya. Kita hanya beribadah oleh karena kebiasaan kita. Kita hanya beribadah karena itulah yang harus kita bisa lakukan. Tetapi bagaimana kita menunjukkan iman kita kepada dunia ini? Kalau kita hanya berpikir pikiran manusia. Bagi setiap orang yang melakukan peribadatan, pasti di sana ada segala sukacita yang terjadi dalam hidup kita. Seperti juga yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 119 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut hukum Taurat. Berbahagialah orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari dia dengan segenap hati,
yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, setiap kita yang tetap mematuhi teladan firman Tuhan, pasti di sana tetap ada ketenangan. Kendati bahasa dalam bentuk apapun yang kita orang dengar, tapi kalau kita orang tabah dan sabar menghadapi semuanya itu, pasti hidup kita dalam ketenangan. Tidak pernah ada perasaan yang hancur, tidak ada pikiran yang seolah-olah tidak terarah, tidak pernah timbul dendam dan iri hati. Tetapi semua itu hanya mengarah pada petunjuk firman Tuhan adalah saling merendahkan diri. Namun saya dan saudara-saudara hari ini belum terlihat seperti apa kita ini melakukan atau menjalani firman Tuhan. Kita belum mampu dan kita belum sanggup untuk bertahan pada pendirian berdasarkan iman dan pengharapan kita. Kita belum sanggup. Namun hari ini kita tidak perlu untuk berkeputusan asa. Kita tidak perlu mengatakan bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu. Tetapi kita harus berusaha semampu-mampunya kita. Dan kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan, agar Tuhan dapat memampukan kita. Kita tidak pernah merasa bahwa kita ini adalah manusia biasa. Tetapi dengan kuasa dan pekerjaan Roh Kudus Allah yang tetap membentuk kita dan memberikan harapan kita, tentu kita akan memperoleh sesuatu yang sangat dipersiapkan Tuhan, yang telah dirancang Tuhan bagi dunia. Karena itu berjuanglah. Mari kita sama-sama berjuang. Jangan kita lemah dalam perjuangan hidup kita ini. Tetapi persiapkanlah hidup kita ini dengan sebaik mungkin, agar kehidupan kita mempunyai harapan dan tujuan yang bermakna, sehingga hidup ini tetap Allah memberkati kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam nas pembimbing juga bisa dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara, biarlah firman Tuhan di hari ini akan selalu memberikan kita kemampuan, sehingga kita semua tetap terlihat dapat menumbuh kembangkan iman kita dalam setiap hari, di mana saja kita berada, di tengah-tengah keluarga kita suami istri, bahkan di tengah-tengah berjemaat dan bermasyarakat. Terpuji Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku jemaat dikasih Tuhan, untuk itu saya jemput kita semua berdiri. Dan marilah kita ucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan tenang di sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sementara berdiri kita sambut memuliakan Tuhan yang berkata, ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena
sayang untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Marilah kita dalam doa syafaat, doa pergumulan kita semua, bahkan doa hari ulang tahun atas kami sendiri, bahwa pada hari kemarin tanggal 5 November kami genap usia yang ke-51 tahun. Dan marilah saya mohon atas doa dari sidang anggota jemaat agar kami dapat diberikan kemampuan untuk memimpin jemaat ini. Dan akhirnya kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur selalu ke dalam tangan-Mu Bapa, karena kami tahu harapan hidup ini hanyalah kepadamu semata-mata. Sepanjang seminggu lamanya Engkau telah memisahkan kami satu terhadap yang lain. Tetapi hari ini Engkau perkenankan kami untuk bersama-sama bersekutu, menyampaikan puji-pujian sebagai ungkapan sukacita dalam kesaksian iman kami. Bahkan kami telah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi petunjuk jalan untuk kami menjalani hidup ini. Sehingga kami semua bukan hanya beribadah di setiap pelaksanaan ibadah, tetapi kami mampu untuk menerapkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Jika di sana kami dihadapkan oleh berbagai pertentangan dan permasalahan hidup, kami dapat dimampukan untuk menghadapi semuanya itu, dan kami tidak menggunakan akal manusia dan kepintaran kami masing-masing, tetapi kami selalu penuh dengan antusias dalam penegakan hukum Tuhan berdasarkan firman-Mu yang mengarah kami dalam kebenaran dan kepatuhan, penuh dengan kerendahan diri, sehingga tidak mendatangkan cela dan malapetaka. Terima kasih Bapa, ajarlah kami selalu mengingatkan firman Tuhan, sehingga setiap kali kami menghadapi semua persoalan hidup, kami dapat dimampukan untuk berdiri di atas batu karang yang teguh, sehingga kami dapat terlihat menjadi anak-anak yang patut dan terus menjalankan petunjuk firman Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu sebagai bapak, ibu, pemuda-pemudi, bahkan anak-anak sekalian, kepada anak-anak yatim piatu, janda-janda, duda. Diberkatilah kami semua, diarahkanlah kami semua pada kepatuhan dan kebenaran, sehingga kami melakukan segala tanggung jawab kami bukan berdasarkan atas kemampuan dan kekuatan serta kepintaran, tetapi kami selalu berpengharapan di dalam Tuhan, sehingga kami memperoleh keberhasilan dan kami mampu mengucap syukur selalu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga setiap keluarga suami istri diberikan ketabahan dan kemampuan untuk menghadapi hidup ini, sehingga tidak ada keluhan di berbagai hidup, dan dimampukanlah setiap suami-suami agar tetap mereka berdiri pada pendirian sebagai suami, tidak menentangkan berbagai huru-hara, tetapi mereka mampu menegakkan kesuamian mereka pada berbagai peraturan-peraturan yang harus menjadi tanggung jawab, sehingga menjadi kebanggaan bagi keluarga, lebih khusus bagi istri. Terima kasih juga kepada istri-istri semua yang penuh dengan pengharapan dan mendukung segala rencana keluarga, agar tetap mereka tabah dan sabar dalam menghadapi semuanya ini. Mereka tidak pernah luntur dan pudar cinta kasih mereka, tetapi mereka tetap mengakrabkan semuanya itu dengan kasih Allah.
karena Tuhan telah membawa hidup mereka dalam satu keluarga Tuhan Allah yang ada di tengah kehidupan keluarga kami. Sehingga kami semua tetap memegang janji yang kami ucapkan kepadamu, terkecuali maut yang dapat memisahkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kerjasama kami sebagai suami istri dalam tengah-tengah keluarga kami untuk tetap bertanggung jawab menghadapi anak-anak kami yang di masa-masa sekarang ini agak sulit dan sukar kami memberikan pemahaman, dan hampir mereka tidak dapat menerima dan menjalani apa yang harus kami ingini. Namun peristiwa dunia sekarang ada suatu tantangan yang harus patut diarahkan dan berdasarkan atas iman yang bekerja di dalamnya. Jika kami hanya berharap dan kekuatan dan kepintaran kami, maka di sana kami pasti akan menjadi lemah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di kesempatan ini juga hamba berdoa bagi saudara-saudara kami, andai tola di mana mereka ada, yang belum berkesempatan hadir untuk bersekutu. Mereka karena terbaring oleh karena sakit disembuhkan, diberikan kemampuan dan penyembuhan, agar mereka tetap sehat, dan pasti di saat yang akan datang mereka dapat bersekutu. Yang bimbang dan kecewa diberikan pengharapan dan penghiburan, agar mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kami terkenang bagi anak-anak kami yang jauh, keluarga kami, orang tua kami yang terpisahkan dengan kami. Diberkatilah mereka di mana mereka ada, sehingga di saat-saat telah ditentukan Tuhan, kami akan berjumpa dengan suasana penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih, hamba pun berdoa kepada pemerintah kami yang ada, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah Kabupaten Banggai Laut, pemerintah Kecamatan Banggai Utara, Desa Penebaru, Dusun 4, Pai Subatango. Diberkatilah semua mereka, agar semua mereka dapat bekerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan, sehingga mereka tidak melanggar tita-tita dan aturan-aturan yang telah ditetapkan, sehingga segala perencanaan dan program dapat terlaksana, sehingga masyarakat paling kecil pun sampai kepada pelosok pedesaan yang sangat terpencil dapat memperoleh dan merasakan semua program dan rencana pemerintah kami. Hamba pun berdoa kepada para medis yang melaksanakan segala pelayanan di rumah sakit Adean, bahkan di setiap pustu, bahkan posyandu, agar mereka tetap penuh kesungguhan untuk melayani bagi mereka-mereka yang sakit. Mereka tetap setia dan melaksanakan tugas dengan penuh kesungguhan, hingga kepada mereka-mereka yang sakit akan memperoleh penyembuhan. Biarlah itu semua adalah saluran berkat Allah yang tersalur bagi tangan-tangan para medis, sehingga mereka dapat melaksanakan semuanya itu, dan keberhasilannya dapat dialami oleh setiap mereka yang merasakan sakit menjadi sembuh. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba pun berdoa kepada pengurus pusat dalam hal ini, dalam beberapa hari ini, mereka telah mengurus aturan dan kesahan suatu organisasi, maka hari ini telah berhasil dan terpenuhi dalam pengurusan dan perubahan akta notaris. Oleh karena itu, semua ini adalah campur tangan Tuhan yang bersama-sama dengan mereka, sehingga kepada pengurus pusat, ketua, sekretaris bendahara, dan semua pengurusnya telah mereka sekata dan sepenanggungan, sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami sebagai anggota jemaat yang ada ke-15 jemaat yang terus berpartisipasi memberikan dukungan, sehingga semua ini dapat berjalan sesuai yang kami harapkan. Terima kasih. Hamba pun berdoa kepada sidang anggota jemaatmu yang punya pergumulan, yang punya rencana, namun di hari ini mereka datang bersungguh-sungguh menundukkan kepala mereka ke bawah. Mereka mengungkapkan pergumulan mereka. Biarlah Engkau Tuhan dapat mendengar ungkapan dan permohonan kami masing-masing, yang kami lantunkan dalam ungkapan yang tidak terdengar, namun hati ini berbicara dan menyampaikan kepadamu. Engkau Tuhan tolong, Engkau akan menjawab sesuai dengan rencana Tuhan yang telah ditetapkan, sehingga di sana kami akan melihat pekerjaan Tuhan, dan kami merasakan betapa besarnya cinta kasih Tuhan buat hidup ini. Hamba pun berdoa, terlebih khusus hamba-Mu yang Engkau telah percayakan untuk memimpin jemaat ini.
Hamba pun punya kelemahan dan keterbatasan. Namun hamba memberikan kepercayaan kepada hambamu untuk melaksanakan tugas pelayanan dengan perjalanan hari lepas hari, bulan, bahkan hari yang silih berganti. Engkau Allah telah memberikan segala berkat, kesehatan dan kekuatan, sehingga hambamu tepat pada hari kemarin tanggal 5 November tahun 2022, hamba telah berusia yang ke-51 tahun. Ini satu hal yang penuh dengan sukacita. Dan biarlah doa-doa jemaat akan tetap tersalurkan, dan biarlah semuanya ini hamba telah diberi kemampuan untuk melayani jemaat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah perjalanan hambamu di tengah-tengah pelaksanaan tanggung jawab yang telah diberikan Tuhan untuk memimpin jemaat ini, hamba tetap siap sedia untuk melakukan semuanya ini. Bukan karena kekuatan hambamu, tetapi campur tangan Tuhan yang selalu memberikan hambamu kemampuan, sehingga hambamu tidak pernah merasa bosan dan lesu lesti, tetapi hambamu terus bergegas dan bergegas. Terima kasih, diberkatilah bagi hambamu pula dalam menuntun, memimpin keluarga, agar hamba juga banyak kelemahan dan kekurangan. Tetapi itulah kami, dan kami tidak pernah berputus asa dan patah semangat, tetapi kami tetap penuh permohonan doa kepadamu Tuhan yang memberikan pengharapan bagi kami. Hamba pun berdoa kepada kami semua sebagai pelayan-pelayan yang ada di jemaat Bethesda ini, baik kami sebagai majelis pekerja harian jemaat, bahkan pengurus kolom, pengurus Bipra, pastor dan diaken. Biarlah kami semua tetap diberikan kemampuan, sehingga kami bergandengan tangan satu dengan yang lain, dan saling memberitahuan dan mengingatkan segala tugas-tugas kami. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang merasa dibebani, tetapi dengan kebersamaan ini kami tetap bertanggung jawab bersama-sama. Terima kasih Bapa. Di kesempatan ini juga hamba menyerahkan semua pergumulan kami, baik pergumulan hambamu, pergumulan majelis jemaat yang ada, bahkan seluruh anggota jemaatmu, bahkan jemaat-jemaat yang sedang berada dan bersama-sama kami di tempat ini. Engkau berkati kami semua, apalagi dalam masa-masa panen cingkeh, agar kami terlindungi dari berbagai malapetaka dan cobaan, agar semua ini dapat kami kerjakan sampai selesai, sehingga kami semua bersukacita dan bersyukur kepadamu Tuhan. Itulah doa yang kami sampaikan kepadamu, serta ajarlah kami Tuhan seperti doa Bapa kami yang kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, seperti kami kita mengampuni orang yang berdosa pada kami. Dan jangan makan dari pencobaan, tetapi lepaskan dari pilihan jahat. Karena Engkau yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Marilah saudara-saudara kita memberi persembahan kita. Tuhan berfirman, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil kita memberikan persembahan syukur, puji Tuhan dijalankan, kita sampaikan pujian di dalam mazmur pujian yang berkata, bersyukurlah. Syukur bagi Dia, persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Syukurlah
terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Yesus, Engkau sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepadanya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dimakannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Yesus, Engkau sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepadanya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Untuk doa persembahan, saya juga kita semua berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas cinta kasih-Mu yang telah tersalur di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat. Hingga sepanjang seminggu lamanya Engkau telah mengarahkan dan menuntun kami di berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Baik kami sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai pegawai, sebagai karyawan dan sebagai wira swasta. Kami bekerja penuh dengan kesungguhan dan tidak ada paksaan. Dengan kesungguhan itu melahirkan dan memperoleh segala berkat yang luar biasa. Hari ini kami semua terpanggil dalam persekutuan ibadah untuk menyukuri semua berkat yang kami terima. Dan biarlah semua itu dapat kami pergunakan di berbagai tugas dan kebutuhan kami masing-masing. Tetapi hari ini juga kami dapat mengulurkan tangan-tangan kami lewat pundi-pundi Tuhan, bahkan kotak syukur pembangunan Diakonia dan kotak syukur perayaan gerejawi. Ini semua kami percaya, apa yang kami berikan buat Tuhan tidak seperti apa yang kami terima di saat kami memperoleh berkat. Tetapi ini semua kami berikan buat Tuhan, tidak ada paksaan, tetapi sukacita iman yang kami nyatakan. Biarlah Engkau Allah telah memberkati kami sepanjang kami bekerja, sehingga kami lebih memperoleh berkat yang luar biasa. Terlebih juga, kesempatan ini hamba-Mu yang telah berulang tahun telah bersyukur kepadamu. Bukan berarti hamba-Mu membayar segala berkat sukacita yang hamba terasakan, tetapi berkat sukacita inilah yang menjadi ungkapan yang kami dapat nyatakan dalam bentuk benda yang tidak berarti ini. Tetapi kami percaya dengan saluran berkat ini dapat mempergunakan dan memberikan dukungan dalam berbagai kebutuhan, pelayanan, dan pembangunan. Biarlah Engkau Allah memberkati semua pekerjaan-pekerjaan kami, sehingga di sana akan tersalur berkat Tuhan, dan kami tidak selalu berkekurangan, tetapi berkecukupan dalam segala hal. Inilah doa syukur kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Untuk kita mengakhiri ibadah ini, jemaat, kita sambut memuliakan nama Tuhan di dalam kidung Mazmur Pujian nomor 358, hidup ini adalah kesempatan.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Dengarkanlah nasihat dalam Daniel pasal 12 ayat 3 yang berkata, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Kita menerima berkat. Jemaat pulanglah dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dengan demikian ibadah kita selesai dan jemaah silakan duduk kembali.